Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teh dan kina tentunya. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai budidaya tanaman teh. Ya, tentunya teh sudah menjadi kebudayaan termasuk di Indonesia. Tiap hari kita minum teh. Tapi kadang kita belum tahu tanamannya seperti apa, kemudian cara budidayanya seperti apa. Salah satu cara budidaya adalah mengamankan tanaman teh terhadap serangan hama. Nah, kita harus tahu ini hama-hama apa saja yang menyerang tanaman teh tentunya. Mungkin yang kita bahas satu saja dulu, nanti kita lain waktu kita bahas yang lainnya. Kali ini kita mengundang narasumber kita dari Pusat Penelitian Teh dan Kina Gampung yang ada di Jawa Barat dan Bandung Selatan. Itu dengan Ibu Fani Fauzia. Jadi assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak. Ya. Kali ini hama apa yang Ibu sampaikan ke khalayak ramai ini? Iya, hari ini saya akan memperkenalkan Bapak dengan salah satu hama utama di perkebunan teh, yaitu hama empoaska namanya Pak. Oh ya, empoaska. Jadi silakan lanjut terus. Iya. Bagaimana hama itu? Baik, saya izin screen share ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, sudah terlihat ya Pak, sebentar. Oh, belum berubah. Nah, sudah tinggal. Ya. Sudah. Nah, baik. Saya mulai ya Pak ya. Selamat sore untuk Bapak, juga untuk viewers YouTube Bapak. Sobat Teh dan Kina sekalian. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu hama utama di perkebunan teh, yaitu Empoaska flavescens. Dapat kita lihat di sebelah kanan ini merupakan nimfa atau serangga yang masih muda. Ini adalah nimfa dari Empoaska flavescens. Sebetulnya memang tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa banyak sekali hama-hama yang menyerang di perkebunan teh. Tapi pada sore hari ini kita akan berkenalan dengan Empoaska flavescens. Nah, siapakah Empoaska? Nah, Empoaska ini merupakan salah satu hama utama di tanaman teh. Pertama kali sebetulnya Empoaska ini bukan merupakan hama di teh. Nah, tetapi Empoaska ini merupakan serangga polifag. Jadi memang banyak sekali inang alternatifnya. Awalnya Empoaska ini merupakan hama tanaman kapas. Kemudian juga inang alternatif lainnya adalah tanaman seperti kacang-kacangan dan golongan dari legum. Nah, kemudian pada tahun 1998 terjadi outbreak. Laporan pertama kali terjadi outbreak di kebun teh Gunung Mas. Nah, kemudian sejak saat itulah Empoaska ini menjadi hama utama di tanaman teh. Kemudian bagaimana Empoaska ini bisa menyebabkan kerugian? Nah, kehilangan hasil yang disebabkan oleh Empoaska ini dapat mencapai 50%, 15 hingga 50% kehilangan hasilnya. Berbeda dengan ulat, apabila ulat menggigit atau memakan bagian daun dari tanaman teh, Empoaska ini perbedaannya adalah memiliki tipe mulut yang berbeda, yaitu menusuk dan menghisap. Nah, sehingga Empoaska ini dapat mengurangi bobot dari pucuk. Kehilangan hasilnya adalah pengurangan bobot pucuk, karena cairan daun yang dihisap oleh Empoaska itu akan menyebabkan daun menjadi kuning dan menjadi sangat kering. Kemudian saya ceritakan di sini sedikit Pak mengenai siklus hidupnya. Jadi siklus hidup Empoaska ini berkisar 9 hingga dengan 28 hari. Nah, hal itu terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apakah dia bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat.
Berdasarkan hasil penelitian tahun 2015 ketika terjadi kemarau panjang saat itu El Nino, pada suhu lebih dari 30 derajat itu populasi dari hama empuasca ini menurun sangat drastis. Nah, jadi suhu 27 sampai 30 derajat itu merupakan suhu yang optimum bagi perkembangan dari empuasca sendiri. Empuasca ini dapat bertelur, betinanya dapat bertelur hingga 200 telur. Tapi telurnya ini diletakkan di pucuk yang berbeda-beda. Jadi berbeda dengan ulat. Biasanya kalau ulat dalam satu rumpun yang sama. Nah, kalau misalnya untuk empuasca ini terpisah-pisah di pucuk yang berbeda. Nah, dari telur kemudian ada 5 instar. Dari instar pertama, kedua, kemudian ketiga, hingga keempat dan kelima. Dan instar dewasa. Nah, untuk instar 3 dan 4 ini perbedaannya dapat kita lihat bahwa dari mulai instar ketiga sampai instar keempat ini terdapat bakal sayap. Nah, bakal sayap ini yang akan terus berkembang dan menjadi sayap di dewasanya. Nah, seluruhnya setelah menetas telurnya, seluruh instar mulai dari instar 1 sampai dengan instar 5 itu aktif makan di bagian pucuk daun teh. Nah, saya sharing sedikit Pak hasil penelitian saya bahwa PPTK ini mempunyai calon klon unggul. Dari calon klon unggul ini saya menyeleksi mana saja klon yang termasuk klon tahan dan mana saja yang termasuk klon yang rentan terhadap hama empuasca ini. Karena jujur saja Pak, hingga saat ini hama empuasca ini merupakan hama yang sangat sulit dikendalikan, karena sampai di musim hujan seperti sekarang ini populasi empuasca ini dalam 1 perdu masih cukup tinggi, bisa mencapai dengan 10 ekor dewasa per perdunya. Nah, hasil penelitian saya itu diketahui bahwa terdapat 6 klon yang tahan dan beberapa klon yang rentan. Nah, ketahanan dan kerentanan ini saya ukur dari banyaknya populasi dari masing-masing klon seperti apa. Nah, klon tahan ini saya ingin tahu, kemudian dalam penelitian saya mencari tahu kira-kira apa sebetulnya yang menyebabkan tanaman ini tahan atau rentan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor ketahanan dari tanaman ini adalah adanya senyawa volatil. Nah, luar biasa sekali bahwa teh ini menghasilkan banyak sekali senyawa volatil. Dari hasil analisis saya setidaknya diperoleh 53 senyawa volatil baik dari klon tahan maupun klon rentan yang peranannya itu berbeda-beda. Nah, tapi dari hasil analisis saya setidaknya terdapat 3 senyawa dominan yang dalam artian melimpah dihasilkan oleh pucuk teh, oleh daun teh. Itu adalah linalol, kemudian ada metil salisilat, dan ada beta oksimen. Kemudian ketiga senyawa ini saya analisis lagi responsnya, bagaimana sebetulnya respons dari serangga empuasca ini. Karena seperti yang kita tahu ya, empuasca atau serangga herbivore, mereka akan mencari inang, baik itu untuk makan, meletakkan telur, maupun sebagai tempat berlindung. Dari ketiga senyawa ini diketahui bahwa empuasca ini sangat tertarik dengan 2 senyawa, yaitu metil salisilat dan beta oksimen. Nah, metil salisilat dan beta oksimen ini merupakan 2 senyawa yang dominan dihasilkan. Nah, kemudian tetapi empuasca ternyata tidak menyukai senyawa linalol. Nah, sebetulnya pada saat ini telah banyak sekali dikembangkan teknik pengendalian dengan memanfaatkan senyawa volatil. Itu salah satu contohnya dengan mass trapping. Jadi digunakan misalnya senyawa metil salisilat atau beta oksimen ini di lapangan sebagai trap, sehingga empuasca akan memilih trapnya dibandingkan dengan pucuk daunnya, seperti itu. Kemudian untuk linalol juga sebetulnya bisa itu digunakan sebagai komponen pengendalian. Nah, komponen pengendaliannya biasanya kita mengetahui ini dengan teknik push and pull. Jadi kita mendorong
pushnya itu dengan aplikasi linalol yang bisa berperan sebagai repelen, tapi di sisi lain itu ada pull atau penariknya, yaitu senyawa atraktan seperti metil salisilat maupun beta oksimen. Nah, ini adalah gejala yang ditimbulkan oleh serangan dari empuaska. Gambar A1 dan A2 ini merupakan daun sehat, Pak. Ini adalah daun sehat, dapat kita lihat ya, figurnya berbeda. Nah, di gambar yang B1 dan B2 ini adalah serangan yang awal. Serangan awal ini ditunjukkan dengan gejala berwarna kecoklatan pada bagian tulang daunnya, seperti ini. Kemudian nanti lama-kelamaan apabila serangannya berat, dalam artian populasinya cukup tinggi, maka daun akan mulai menguning. Nah, ini dapat kita lihat di bagian atas permukaan daun kemudian menguning, sementara dari bawah bagian daun kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan bentuk, yaitu menjadi mulai menggulung dan mengeriting ke bagian dalam. Nah, sementara pada serangan yang lebih berat, dalam artian di sini perdunya bisa mencapai lebih dari 19 ekor empuaska, itu dapat kita lihat terjadi perubahan bentuk yang signifikan. Jadi daunnya akan menjadi sangat kuning, kemudian kering, dan biasanya daun seperti ini akan menjadi gugur. Nah, seperti itu. Teknik pengendaliannya selama ini yang sering dilakukan itu sebetulnya dengan menggunakan insektisida. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan insektisida yang terus-menerus bertahun-tahun dan menggunakan jenis insektisida yang sama dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, misalnya seperti terhadap lingkungan, misalnya seperti adanya indikasi resistensi, kemudian terjadi resurgensi atau outbreak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebaiknya kita tetap berpegangan kepada PHT, prinsip PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, dari pengendalian hama terpadu itu yang paling utama adalah monitoring. Karena dengan monitoring ini kita dapat menentukan teknik pengendalian mana sebetulnya yang pas, yang perlu kita lakukan. Nah, teknik monitoring ini dapat dilakukan dengan menghitung intensitas serangan empuaska ini di lapangan. Biasanya dilakukan dengan menghitung 100 pucuk. Nah, dari 100 pucuk ini berapa yang menunjukkan gejala dan berapa yang menunjukkan sehat. Nah, ada range-nya, Pak. Jadi kalau 0 sampai 5% itu dapat dikategorikan sebagai sehat. Sehat itu dalam artian tidak akan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kemudian 5-10% itu adalah termasuk kategori sedang. Nah, kategori sedang ini kita bisa mengendalikan dengan biopestisida, misalnya seperti dari ekstrak nimba atau yang sedang dikembangkan oleh Pak Aji seperti dari Kipahit, atau aplikasi-aplikasi cendawan entomopatogen seperti Metarhizium, kemudian Bevoria bassiana atau Phaeocomices fumoroseus. Nah, apabila lebih dari 10%, 10 sampai dengan 15% itu sudah masuk ke dalam kategori berat, dan lebih dari 15% itu termasuk kategori sangat berat. Nah, pada saat itulah kita baru bisa menggunakan insektisida sintetis. Nah, beberapa insektisida sintetik yang terdapat di pestisida.id. Nah, di sini kita bisa mengecek bahan aktif apa saja yang diizinkan oleh Komisi Pestisida. Beberapa di antaranya adalah bifentrin, buprofezin, karbosulfan, etofenprox. Itu adalah beberapa jenis bahan aktif yang mendapatkan izin dan juga direkomendasikan untuk di perkebunan teh. Sebetulnya pada dasarnya di perkebunan teh ini ada musuh alami seperti contohnya laba-laba dari Trachelys japonica. Kemudian juga di kebun gambung sendiri, Pak, masih ada kumbang kurinus. Kita bisa melihat di kebun kita masih ada kumbang kurinus, itu kumbangnya yang berwarna biru tua mengkilat. Dan kemudian juga ada parasit telur Anagrus atomus. Nah, sebetulnya musuh alami ini dapat terjaga apabila kita bisa menjaga juga aplikasi insektisida sintetis, karena musuh alami ini sangat sensitif terhadap insektisida sintetis. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa saya perkenalkan mengenai empuaska. Ya, bisa ditutup dulu, Ya. Pak nih. Siap. Oh, jadi ya
terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi para pekebun teh terutama tentunya. Ya ini kan perlu dikendalikan. Ya. Nanti kalau ada ini Bu, Fani, jadi nanti di chat silahkan dijawab kalau ada pertanyaan dari para planters tanaman teh tentunya untuk mengendalikan ini lebih efektif. Terima kasih Bu Fani sudah berbagi dengan kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.